Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu penglingsir sareng sami, khususnya Bu Nyoman, yang tiang hormati, para pemangku penglingsir sareng sami yang tidak bisa sebut satu persatu. Hari ini kita kembali berjumpa. Ya, kebetulan pada hari ini adalah Sube Cara gitu ya. Dewasa yang sangat baik. Hari ini Purnama Kasa gitu. Dan kita akan membahas susastra Pustaka Suci Weda kita. Dan hari ini memasuki adhyaya yang keempat, sloka yang ke-16. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sampai ke-20. Demikian seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan menyiapkan diri kita skala lahir dan batin, sehingga pembelajaran kita pada hari ini dapat tidak saja menambah kasanah pemahaman kita, tapi juga meningkatkan serada dan bakti kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kawitin. Om apa witra Pawitrawa sarwa wastang gatu piwa yak semaret pun dari kaksam sabaya abhyantara suci Sri Wisnu, Sri Wisnu, Sri Wisnu. Selanjutnya. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Suksema. Baik, Bapak Ibu, suara tiang kedengeran nggih? Takutnya tiang kena di luar niki. Jelas. Oke. Jelas, baik, Mangku. kita awali sloka yang ke-16 nggih. Kim karma kim akarmeti. Nggih. Kim karma kim akarmeti. Kawaya pyatra mohita. Ate karma prawaksyami. Ate karma prawaksyami. Yadnya tua moksyasya subat. Kita ulang dengan nada yang berbeda seperti biasa. Kim karma kim akarmeti. Kim karma akarmeti. Kawayo yatra mohita. Kawayo mohita. Tate karma prawaksyami. Ate karma prawaksyami. Yadnya tua moksa se subat. Yang artinya Bapak Ibu sareng sami, kita bisa lihat bahwa ada beberapa kategori ya yang kita bisa menemukan dalam sloka niki. Bisa diklik sekali lagi, Ji. Jadi ada pertanyaan, ya, apakah karma itu? Kim karma. Ya. Kemudian apakah akarma itu? Ya, ada karma, ada akarma, ada wikarma. Jadi ini ada 3
kata yang kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi apakah karma itu? Apakah akarma itu? Kim akarmeti? Jadi apa yang disebut dengan karma? Apa yang disebut dengan akarma? Nah, tentang ini orang-orang bijaksana juga terbingungkan. Dari itu, aku akan terangkan kepadamu apakah karma itu. Setelah mengetahuinya, engkau akan terbebas dari dosa. Nah, dalam hal ini kemudian Sri Krishna ingin menjelaskan kepada Arjuna bahwa ada beberapa hal yang selama ini sering kita pahami tidak komplit, jadi tidak komprehensif. Ada dua hal, jadi ada karma dan ada akarma, bahkan ada wikarma nanti. Nah, prinsip-prinsip dharma tidak dapat ditentukan oleh spekulasi mental. Ini rohani ya. Jadi secara rohani, prinsip-prinsip dharma tidak dapat ditentukan oleh spekulasi mental. Bahkan orang-orang cerdas menjadi bingung dalam lambirin argumen mereka yang akan menemukan beberapa hal yang sifatnya kontradiktif, ya, yang disajikan oleh kitab suci dan orang bijak. Gitu ya. Ini kita akan banyak temukan nanti seolah-olah kontradiktif, walaupun sesungguhnya tidak ada yang kontradiktif. Gitu ya. Jadi di satu sisi misalnya saya contohkan, kita diajarkan ajaran ahimsa, tidak boleh melaksanakan kekerasan. Tetapi kita juga dipaksa untuk melaksanakan ketegasan di dalam menegakkan dharma. Nah, ini ada hal yang kelihatannya kontradiktif. Ya. Di satu sisi kita diajarkan untuk tidak menyakiti. Tapi di satu sisi kita mendapati kegiatan-kegiatan ritual kita katanya menyakiti. Nah, ini kan pandangan-pandangan orang. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi kelihatannya kontradiktif tapi tidak kontradiktif. Nah, Weda menganjurkan non kekerasan misalnya jadi ahimsa. Ya. Dengan demikian dalam Mahabharata, ya ini yang kemudian ingin diacu oleh Arjuna di dalam Mahabharata, ingin mengikuti tindakan yang sama dan menghindari tindakan ahimsa itu. Sehingga argumen-argumen yang dimunculkan oleh Arjuna adalah argumen-argumen mengacu kepada bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Lalu kenapa kok Krishna menganjurkan dia untuk berperang? Nah, bukankah berperang itu adalah salah satu ajaran yang bertentangan dengan ahimsa? Ini argumen yang ingin dibangun, narasi-narasi yang dibangun oleh Arjuna. Nah, tetapi Sri Krishna mengatakan bahwa tugasnya di sini adalah terlibat dalam peperangan. Nah, ini yang kemudian kita sudah bahas pada dia sebelumnya, bahwa di sloka sebelumnya ada caturwarna, ada profesi-profesi yang mengharuskan kita melakukan tindakan apa. Nah, ini yang kemudian ingin dipungkiri oleh Arjuna. Nah, jika kewajiban bervariasi menurut keadaan, jadi ada kewajiban-kewajiban kita yang kemudian berdasarkan ya, situasi dan kondisi yang mengharuskan kita melakukan itu. Ini yang harus kita renungkan juga gitu. Jadi tidak kata ahimsa itu kemudian tidak saklek, ada sesuatu yang kemudian menyebabkan kita harus melakukan tindakan apa sesuai dengan keadaan. Maka untuk memastikan kewajiban seseorang dalam situasi tertentu ya adalah masalah yang sangat kompleks. Ya kita nggak bisa mengurainya hanya menggunakan satu sudut pandang saja atau satu argumen saja. Ya, ini harus kita sadari demikian. Nah, Yama Raja, yakni dewa kematian di surgawi, jadi mengatakan demikian di dalam Yama Tattva, ya, sloka yang ke-19, ya, dia yang ketiga. Dharmam tu saksat, ya, bagawat pranitamna wai widur isayo napi dewa. Apa itu tindakan yang benar dan apa itu tindakan yang tidak benar? Ini sulit untuk ditentukan, bahkan untuk Resi Agung sekalipun dan dewa-dewa surgawi, ya itu sangat sulit kemudian untuk memberikan kepastian mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Dharma telah diciptakan oleh Tuhan sendiri dan hanya Dialah yang mengetahui kebenarannya. Ini yang harus kita sadari. Ya. Ya, Tuhan itu kita anggap ya, maha baik, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maha welas asih, ya, sumber kebaikan. Tapi tiba-tiba kemudian ada kejahatan yang muncul. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah sebagai sumber segala-galanya, sesungguhnya segala hal yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan kontradiktif seperti itu? Untuk apa Tuhan misalnya melahirkan orang-orang yang membela negaranya tinggi, tapi ada di satu sisi kemudian kaum-kaum ekstremis yang radikalis gitu misalnya. Ya kalau ini secara rohani kita menganggap bahwa sesungguhnya kan semuanya ciptaan Tuhan gitu. Lalu untuk apa?
Bukankah Tuhan itu maha baik, lalu mengapa menciptakan hal-hal yang tidak baik? Nah, ini kontradiktif parsial yang tentunya sering menghinggapi pemikiran kita. Nah, Krishna berkata kepada Arjuna bahwa dia sekarang akan mengungkapkan kepadanya ilmu esoteris. Jadi ilmu ke dalam ya, bukan ilmu eksoteris. Jadi ilmu ke dalam diri. Jadi ilmu yang inklusif, bukan yang eksklusif. Jadi bukan yang keluar tapi yang ke dalam. Tentang tindakan dan kelambanan atau tanpa tindakan. Jadi akarma itu tanpa tindakan. Sehingga dia dapat membebaskan dirinya dari ikatan material. Nah, apa itu karma? Apa itu akarma? Oke, selanjutnya kita bahas. Kita lanjutkan, Di. Nah, di sloka ke-17 kita akan menemukan penjelasan apa yang disebut dengan karma, apa itu karma, apa itu akarma, dan apa itu wikarma. Ada 3. Kita baca bersama-sama. Karmano hyapi bodavyam. Bodavyam ca wikarmanah. Bodavyam ca wikarmanah. Akarmanas ca bodavyam. Akarmanas ca bodavyam. Gahana karmano agatih. Karmano hyapi bodavyam. Karmano hyapi bodavyam. Bodavyam ca wikarmana. Bodavyam ca wikarmana. Akarmanas ca bodavyam. Akarmanas ca bodavyam. Gahana karmano gati. Gahana Bapak Ibu sareng sami, kita ketemu ada 3 kata kunci di sini. Orang harus mengerti apakah karma itu, pun orang harus mengerti pula apakah karma yang salah, wikarma, dan orang juga harus mengerti tentang keadaan tanpa tindakan, akarma. Nah, tentang karma itu sukar dipahami seluk-beluknya. Ini yang kemudian seorang awatara Krishna pun mengungkapkan di dalam sloka ini bahwa seluk-beluk tentang karma itu sangat sulit dipahami. Ya, apalagi kita sebagai saat ini manusia yang sedang berada di dunia material. Mercepada tentu pemahaman kita baru tahu, yang penting karma baik dan karma buruk gitu kan. Yang penting subho karma dan asubho karma. Tetapi kita juga harus menemukan di sini ada karma, ada akarma dan wikarma. Apakah itu? Kita lanjut lihat slide berikutnya. Nih. Jadi pekerjaan ya oleh Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita di yang ke-17 ini dibagi menjadi 3 hal. Yaitu pertama karma atau tindakan. Jadi orang yang melakukan tindakan atau karma. Baik karma baik maupun karma buruk. Ya. Jadi tapi karma yang dimaksudkan di sini oleh Bhagavad Gita adalah suatu tindakan yang menguntungkan dan direkomendasikan oleh kitab suci untuk mengatur indera dan memunikan pikiran. Jadi konsep karma yang dinarasikan oleh Krishna di sini, karma itu menurut Bhagavad Gita di ayat ke-17 adalah tindakan yang menguntungkan yang direkomendasikan oleh susastra yang digunakan untuk mengatur indera dalam rangka untuk kita bisa memurnikan pikiran kita.
Nah, selama ini kita kan memiliki pemahaman karma itu ada dua, baik dan buruk. Tetapi dalam Bhagavad Gita justru karma yang dimaksudkan di sini adalah karma kebaikan. Jadi karma itulah sesuatu yang sifatnya kebaikan. Kemudian ada kata wikarma, yaitu tindakan yang dilarang. Ya, wikarma. Lah tindakan yang tidak menguntungkan, yang dilarang oleh susastra, suci, karena merugikan dan mengakibatkan degradasi jiwa kita, ya, mengalami, ya, terselubungi oleh noda, oleh mala, dan oleh dosa. Jadi karma adalah yang menguntungkan, wikarma adalah yang tidak menguntungkan, atau karma itu adalah sesuatu yang direkomendasikan, wikarma adalah sesuatu yang tidak direkomendasikan. Kemudian ada akarma, keadaan tanpa tindakan. Nah, ini yang nanti akan banyak kita bahas, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa keterikatan pada hasilnya. Ya. Muliakan sebagai rasa bakti kepada Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki reaksi karma dan juga tidak menjerat jiwa. Ya, di dalam Sara Samuscaya, di dalam Slokantara, akarma inilah yang kemudian sering diterjemahkan sebagai niskama karma. Ya, niskama karma. Jadi nis itu tidak, kama keinginan, karma. Jadi tanpa ada motif keinginan apapun di dalam kita melaksanakan tindakan kerja itu. Di dalam Bhagavad Gita disebut sebagai akarma. Jadi kata akarma bukan berarti tidak bekerja, tetapi adalah bekerja yang kita tidak memiliki motif akan hasilnya. Jadi pekerjaan yang kita lakukanlah semata-mata sebagai persembahan, sebagai bakti kita kepada Tuhan. Nah, ini pemahaman ya di dalam sloka yang ke-17 dari adya yang keempat niki. Yang kira clear ya. Jadi ada istilahnya niskama karma, ada juga niskarma kama gitu ya, tidak bekerja tetapi menginginkan hasilnya. Itu dalam Slokantaran dia ada niskama karma, ya, bekerja tanpa ada motif keinginan. Ada juga niskarma kama, jadi tidak bekerja tetapi menginginkan. Nah, itu kontradiktifnya seperti itu. Itu istilah-istilah tertentu yang kita temukan di dalam teks Slokantara. Di dalam Bhagavad Gita ada karma yang positif, wikarma yang negatif, dan akarma yang netrum, yang netral, jadi tidak berpihak, jadi tidak mengharapkan hasil apapun, bekerja dengan tulus ikhlas, lascarya, ya, tanpa ada motif apapun di dalamnya. Ya, yang kira nih ke, ya, semua rares ji. Ya, baik, sloka yang ke-18, Bapak Ibu bersama-sama. Karmanya karmaya pasien. Okay. Karmanya karmaya pasien. Akarmani cakarmaya. Akarmani cakarmaya. Tabut diman manusyesu. Sabudiman Yesu. Sayuk takresna karma kret. Sayuk sama Sayuktah kresna karma krit, ya. Jadi sayuktah kresna karma krit, ya. Sayuktah kresna karma krit. Nggih. Karmanya karmaya pasien. karmanya Akarmani cakarmaya. Karmani akarmanica karmaya. Tabudiman manusyesu. Sabudiman manusyesu. Sayuktah kresna karma kret.
Sayukta karma Ya, yang melihat keadaan tanpa tindakan, mohon maaf kurang N, di dalam sebuah tindakan, dan tindakan di dalam keadaan tanpa tindakan, ia adalah orang cerdas di antara manusia. Ia adalah seorang yogi yang ahli dalam semua tindakan. Jadi ada dua kata yang agak bolak-balik, kontradiktif. Ya, ia yang melihat keadaan tanpa tindakan di dalam sebuah tindakan, ya, action, ya, in action, dan in action in action. Nah, itu dalam bahasa ngetrennya begitu. Jadi tidak ada motif bekerja di dalam bekerja dan bekerja dengan penuh motif. Nah, jadi ada dua hal yang disampaikan kepada ini. Jadi orang yang orang cerdas, ya. Jadi orang yang sudah memahami ini, dia disebut sebagai seorang yogi yang ahli di dalam semua tindakan. Apakah yang dimasukkan oleh sloka 18 ini? Kita lihat yang berikutnya, ya, slide selanjutnya. Tindakan dalam tanpa tindakan. Jadi action in action in action. Nah, ini dalam bahasa umum yang harus dalam bahasa sederhana saya sampaikan. Jadi apa yang disebut dengan akarma itu adalah action in action. Jadi itu satu jenis keadaan tanpa tindakan, di mana orang memandang kewajiban sosial mereka sebagai beban, ya, dan meninggalkannya karena kemalasan. Mereka melepaskan tindakan secara fisik, tetapi pikiran mereka terus merenungkan objek-objek indera. Ini orang-orang seperti itu mungkin tampak tidak aktif, tampak tidak bekerja, tetapi kemalasan mereka yang lesu sebenarnya adalah tindakan yang berdosa. Jadi nampaknya dia tidak bekerja, tapi sesungguhnya dia bekerja. Nah, ketika Arjuna menyarankan bahwa dia ingin menghindar dari tugasnya berperang, Sri Krishna kemudian menjelaskan kepadanya bahwa itu akan menjadi dosa dan dia akan pergi ke neraka untuk tanpa tindakan seperti itu. Jadi apa yang dimasukkan oleh penjelasan pertama ini perlu dipahami pelan-pelan. Jadi orang itu sesungguhnya tidak melakukan pekerjaan, tapi dia menganggap bekerja. Ya. Atau sesungguhnya dia melakukan pekerjaan tetapi dipenuhi dengan motif, penuhi dengan hal-hal yang sifatnya indriawi. Jadi kalau orang melakukan pekerjaan dipenuhi dengan niat-niat indriawi, sesungguhnya dia dianggap sebagai orang yang sesungguhnya tidak bekerja. Nah, yang kedua, tidak bertindak dalam tindakan atau in action in action. Jadi jenis tanpa tindakan lain yang dilakukan oleh para karmin. Jadi mereka melaksanakan tugas sosial mereka tanpa keterikatan pada hasilnya. Ini yang disebut dengan akarma yang sesungguhnya. Jadi mendedikasikan seluruh tindakan mereka kepada Tuhan dan kepada prinsip-prinsip ketuhanan yang ada di alam semesta ini. Ya, dalam konteks kehinduan saat ini, mereka melakukannya untuk keharmonisan alam semesta, trita karana. Ya, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam. Jadi seluruh hidupnya mereka didedikasikan bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan di dalam alam semesta ini. Ya, meskipun mereka terlibat di dalam semua jenis kegiatan, mereka tidak terjelap dalam reaksi karma. Karena mereka tidak lagi memiliki motif untuk kesenangan pribadinya. Nah, ini yang oleh Pak Ketut Mundro dibilang ikhlas beramal. Tidak gitu. ada begitu. Dibilang ikhlas beramal. Jadi akarmo tanpa karmo. Jadi Pak Adi Suripto mengatakan demikian. Ya, sepi pamrih rame gawe katanya. Jadi ya begitu nih. Ini suatu konsepsi yang sangat luhur, tapi kita saat ini kan belum bisa masuk ke sana. Kayaknya kita Pak Ketut ya. Kita saat ini kan masih memikir
gaji yang belum keluar aja kita masih pikirin siang malam kok gitu. Nah, tukin kapan keluar dan lain sebagainya. Tetapi ini konsepsi ideal yang ingin dijelaskan oleh susastra kita. Kita diarahkan, diajak agar kita bisa memasuki alam ini, alam akarma. Jadi bekerja tanpa motif. Ya. Yang selama ini kita lakukan kan yang di atasnya. Kita bekerja tapi penuh dengan motif, masih dengan motif-motif tertentu. Ya motif yang material, motif niskala juga, pokoknya ada motifnya lah. Tetapi apakah sungguh-sungguh ketika kita anggaplah mengatakan diri, oh dia ngayah ke pura. Benar nggak kita mengatakan bahwa kita tuh benar-benar tulus ngayah? Karena ngayah itu tanpa mayah, kan gitu kan. Nah, apalagi misi layah kan kita Pak Tut. Nah, ini kan sering-sering gerundel gitu kan. Len bongayah, len layah, len mayah itu kadang-kadang sering gerundel juga gitu. Nah, begitu kita mengatakan ngayah, sesungguhnya tidak ada lagi kompromi bahwa sesungguhnya kita sudah mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk tindakan itu. Nah, ada banyak raja besar ya dalam sejarah peradaban manusia yang sudah mampu melaksanakan tugas raja mereka. Ya, sekarang pemimpin lah, apakah presiden kita. Mungkin dalam catatan sejarah banyak juga pemimpin-pemimpin kita yang sudah melakukan dedikasinya memang benar-benar melakukan pekerjaannya sebagai pemimpin. Ya, dengan kemampuan terbaik mereka. Namun karena pikiran mereka tidak terjerat dalam keinginan material, tindakan mereka ini disebut dengan akarma atau mereka sesungguhnya tidak bekerja walaupun sesungguhnya bekerja. Ya. Ini mohon dipahami demikian. Jadi sesungguhnya dia bekerja tapi dia tidak bekerja. Bahasa sederhananya begini, kita bahas minggu yang lalu. Sudah mampukah kita melupakan setiap kebaikan yang kita lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kita sudah mampu melupakan setiap kali kita mampu melakukan tindakan kebaikan? Jadi saya katakan demikian. Jadi semestinya kita bisa melupakan setiap kali kita mampu melakukan kebajikan, kita setelah itu kita lupakan. Ini sebenarnya sudah mengarah kepada konsep pemikiran-pemikiran akarma. Ya, yang tidak menyalahkan ya saya pribadi ya. Tentu kita masih ada lebih banyak di ranah yang pertama tadi. Bekerja dipenuhi dengan motif. Walaupun ada yang motif yang sifatnya kasar sampai motif yang sifatnya halus ya. Jadi niat untuk mensejahterakan orang, niat untuk mengayomi orang, niat untuk agar orang berdamai itu juga niat-niat yang tentunya berbudi luhur. Jadi tindakan-tindakan kita diarahkan oleh susastra agar kita masuk kepada tindakan-tindakan seperti itu. Ya, Bu Amade Amrita misalnya di Bengkulu gitu ya, dengan tulus ikhlas mengajarkan anak-anaknya ya mempersiapkan usaha Dharma gitu nasional gitu, walaupun disuruh bekerja di luar jam kantor, tapi melakukannya dengan senang hati. Ya, bagaimana kemudian anak-anak itu bisa mandiri nanti baca sloka tidak hanya untuk sekedar lomba, dan mereka lakukan itu sebagai dharma bakti, ikhlas beramal katanya. Jadi lakukan dengan tindakan karena menyadari Bu Made Amrita menyadari bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia. Jadi sekecil apapun beliau menyadari walaupun tidak diberikan honor oleh pembimasnya, ya dia sudah menabung karma untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Ini yang harus kita sadari. Mari kita sadari itu bahwa setiap sekecil tindakan apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Sang Suratme dengan detail, dengan rigid mencatatnya, dan tentu setiap karma kebaikan yang kita lakukan itu adalah merupakan tabungan bagi kehidupan kita selanjutnya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan sungguhnya kita sedang menabung karma-karma kebaikan untuk kehidupan kita berikutnya, untuk pemurnian kehidupan kita selanjutnya. Itulah yang seharusnya menjadi motif terbesar dari kita melakukan tindakan, yaitu menabung karma-karma kebajikan agar kita bisa terbebas dari momo kesaya, sehingga kita bisa mencapai moksa. Jadi moksa itu momo kesaya, menghilangkan motif-motif indriawi gitu sesungguhnya. Ya, yang kira Nike, kita lanjut Bapak Ibu sareng sami biar kita nanti bisa diskusi. Lanjut Ji. Nah, sloka yang ke-19 Bapak Ibu sareng sami. Yasya sarwe samarambah. Yasya sarwe samarambah kama sangkal pawarajita. Kama sangkal pawarajita
Jenana Agnida Jenana Agnida Karmanam. Jana Agni Dhamma Panditam Buddha. Yasya sarwe samaramba. Yasya sarve samaramba Kama sangkalpa warjita. kama sangkalpa Kama sangkalpa n titik di atasnya dibaca eng ya, sangkalpa. Jadi gangga itu tulisannya ganga, tapi harus dibaca gangga. Eng itu ya, n titik di atasnya dibaca double G. Jadi kama sangkalpa warjita. kama sangkalpa warjita. Jenana Agni Dagda Karmanam. Jenana Agni Dagda Karmanam. Betul Ibu Ketut. Tamahuh Panditam Buddha. Tamahuh Panditam Buddha. Bagi dia yang semua tindakannya melampaui keinginan dan nafsu, oleh orang-orang cerdas menyebut dia sebagai seorang yang bijaksana yang telah mampu membakar karma-karmanya menjadi abu dengan api pengetahuannya. Ya, bagi dia ya, yang semua tindakannya sudah mampu melampaui keinginannya. Dalam bahasa Inggris sering dibilang above the sea gitu ya. Jadi berada di atasnya. Jadi tidak lagi baik, tidak lagi buruk, tapi mengatasi, tapi berada di baik dan buruk gitu maksudnya. Jadi sudah melampaui. Jadi dia sudah melampaui baik dan buruk. Itulah dikatakan orang-orang yang sudah mampu membakar habis karma-karmanya melalui api pengetahuan. Jenana Agni Da. Agnida itu membakar. Jenana Agnida. Ya. Jadi jiwa ya, sebagai bagian kecil dari Tuhan yang merupakan lautan kebahagiaan secara alamiah mencari kebahagiaan untuk dirinya. Namun ya, tertutup oleh energi material sehingga jiwa sering sekali secara keliru mengidentifikasi dirinya dengan tubuh material ini. Nih, secara esensial, ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ingin mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Semuanya ingin mencapai nirwana, moksa, sorga, ya, ingin mencapai Roh Kudus, ingin mencapai, pokoknya semuanya ingin. Tidak ada secara esensial setiap manusia itu ingin mencapai itu. Mengapa demikian? Karena jiwa ya sang yang atma yang ada dalam diri kita, karena dia murni, tentu dia ingin kembali kepada asalnya. Tetapi karena jiwa kita diselubungi oleh maya, ya, oleh energi material, diselubungi oleh panca mahabhuta, panca karmendriya, panca budi indriya, panca maya kosa, oleh triguna, maka sering sekali kemudian jiwa ini terbelenggu dan kemudian keliru mengidentifikasi bahwa dirinya inilah tubuh material, padahal jiwa itu bukan tubuh material gitu. Ya, ini sering kita mengalami seperti itu. Nah, dalam ketidaktahuan inilah kemudian jiwa melakukan tindakan untuk mencapai kebahagiaan dunia material. Akhirnya kita sering mengidentifikasikan, kita sering akhirnya di dalam kehidupan kita untuk mencari kebahagiaan, akhirnya kita justru yang kita carilah kebahagiaan yang material. Itu sebabnya saat ini kita jumpai orang berlomba-lomba untuk investasi agar mereka bisa menimbun kekayaan, sampai 7 turunan dan lain sebagainya.
Nggak cukup punya mobil satu, bila perlu berderek dan lain sebagainya. Jadi karena bukan itu salah ya, kita itu ada kekeliruan yang dipahami. Ya. Nah, karena tindakan ini dimotivasi oleh keinginan untuk kenikmatan indriawi dan mental. Dan mereka mengikat jiwa dalam reaksi karma. Inilah yang kemudian mengikat jiwa kita terus berputar dari kehidupan ke kehidupan yang lain karena ada ikatan material yang begitu kuat. Sebaliknya ketika jiwa diterangi dengan pengetahuan kesejatian, Janana Agni, ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dicarinya akan diperoleh bukan dari objek indria, tetapi dalam pelayanan cinta kasihnya kepada Tuhan dan prinsip-prinsip ketuhanan di alam semesta ini. Jadi bagi dirinya itu yang dilakukan. Jadi dia sudah menemukan pencerahan yang sesungguhnya. Bahwa apa yang dia lakukan semata-mata untuk Tuhan. Dia mengatakan demikian. Ya, manawasewa madawasewa. Jadi melayani yang lain sesungguhnya adalah ibadah pemujaan kepada Tuhan. Atau serve to the all mankind is serve to the God. Jadi melayani makhluk hidup adalah pemujaan kepada Tuhan. Dia sudah bisa menemukan Tuhan di setiap entitas yang dia temui. Dia tidak lagi memenjarakan Tuhan hanya berada di tempat ibadah. Tidak hanya ada di pura, tidak hanya ada di kuil, tidak hanya ada di mandir, di pelangkiran, di merajan, di wihara, dan lain sebagainya. Dia sudah bisa menemukan esensi ketuhan dimanapun dia berada, ke arah manapun dia memandang. Nah, memang ini perlu perjuangan yang sangat tidak sedikit untuk bisa masuk ke dalam kondisi seperti itu. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang sedang berjuang bergerak ke arah itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk melakukan setiap tindakannya untuk bakti kepada Tuhan. Nah, ini penting ya. Kita sering sekali sudah berada di pura, kita bilang membakti gitu, tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan belum tentu untuk Tuhan. Jangan-jangan itu untuk diri kita atau untuk kesenangan-kesenangan kita agar kita dikatakan beragama, dikatakan taat beragama. Sering sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan di tempat suci justru untuk pameran, ya, untuk show, karena kita takut dibilang tidak beragama. Ya, bahkan tidak jarang ibu-ibu datang ke pura hanya untuk memamerkan brokat barunya, kemben barunya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan untuk memamerkan gelang barunya gitu. Jadi dan lain sebagainya ya. Saya ampura kalau Bu Made Armadi sudah senyum-senyum, saya tahu maksudnya apa gitu. Ya, tapi bukan untuk itu. Ini harus sering kita koreksi bersama-sama ya. Apakah motif saya datang ke pura kan? Itu harus kita tanya ke dalam. Apakah benar-benar untuk bakti atau hanya untuk sekedar show gitu kan? Ini perlu kita ke dalam ya. Saya untuk diri saya juga dan untuk kita semua gitu. Gitu yang kira nih. Sekali-sekali pamer kan boleh jeramangku. Oh, dah apa-apa lah. Ya, tapi ini penting kita pahami, Kenten. Jadi karena tujuan kita untuk apa? Kita lanjutkan, Ji, sedikit lagi. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka 19 ini, saya mengutip Bhagavad Gita Adhya 9 sloka 27. Sangat indah sekali. Ya. Yad karosi yad asnasi yad juhosi dadasya yad tapasyasi kaunteya tad kuruswa mat arapanam. Apapun yang kau lakukan. Jadi yad karosi, yad asnasi. Apapun yang kau lakukan. Yad asnasi, asnasi, anan, makanan. Apapun yang kau makan. Yad juhosi dadasiat. Apapun yang Anda persembahkan, ya, sebagai persembahan suci, ya, apapun yang Anda berikan, ya, apapun yang kita persembahkan, apapun yang kita berikan pada saat kita pemujaan, apapun yang kita haturkan di pura, ya, di tempat-tempat pemujaan, ya tapasyasi, apapun jenis pertapaan yang kita lakukan, wahai Kaunteya, wahai Arjuna, tat kuruswa, tat itu Tuhan, menunjuk kepada kuruswa, lakukanlah itu, mad arpanam, sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya ada di baris pertama dan di baris terakhir.
Yad karosi, yad asnasi. Apapun yang kau lakukan, tadkuru swamat arpanam. Lakukanlah itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi mengacu kepada sloka yang 19, jadi kita menemukan ini. Mari, nah ini tentu motivasi buat kita. Mari kita bersama-sama apapun yang kita lakukan, yang kita makan. Makanya ya pada saat makan jangan lupa berdoa. Karena kita sedang memberikan makanan kepada esensi ketuhanan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai 1 tambah 9, insya berdoa, sop 10 gitu. Ya. 1 dan 9, sop 10 gitu. Jadi tidak sempat berdoa, apalagi sampai A3. Ya. Lupa berdoa. Ya ini penting. Ini sebagai dasar agar kita sebelum makan berdoa. Sebelum kita apapun yang kita lakukan kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita ingin berikan ya dalam pemujaan kita itu lakukan untuk Tuhan. Pertapaan apapun yang kita lakukan itulah pertapaan untuk Tuhan, untuk diri kita, untuk Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya kata kuncinya ada di baris pertama dan di baris keempat. Niki kayaknya sloka favoritnya Bu Gede Sudiro niki. Yad karosi yad asnasi tadkuru swamat arpanam. Apapun yang kau lakukan, persembahkanlah untuk Tuhan. Jadi yad karosi yad asnasi tadkuru swamat arpanam. Ini tugas kita. Ini perjalanan kita. Agar apapun yang kita lakukanlah semata-mata untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, karena jiwa yang tercerahkan seperti itu, tentu dia akan meninggalkan tindakan egois, ya, untuk kesenangan material dan mendedikasikan semua tindakannya kepada Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan tidak menghasilkan, jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seperti ini tidak akan menghasilkan reaksi karma baik ataupun buruk, tetapi langsung melampaui baik dan buruk itu. Jadi mereka akan dikatakan ya, dibakar oleh api pengetahuan suci, jenana agni, basmasat. Jadi dia akan reaksi karmanya akan dibakar oleh api pengetahuan pemahaman seperti itu. Itu yang kira demikian. Dilanjut di satu sloka lagi. Yad karosi yad asnani. Mau ulang sloka nih ke yang 19 kita nyanyikan ya. Ini ya. Kembali, kita nyanyikan ulang back lagi Ji. Kembali yang kita lakukan 19. Kita lakukan ya. Yad karosi yad asnasi. Coba. Yad karosi yad asnasi. Ya juhosi dadasiat. Ya juhosi dadasiat. Ya tapasya si kaunteya. Ya tapasya si kaunteya. Ya tapasya si kaunteya. Ya tapasya si kaunteya. Oke, bagus. Tadkuru swamat arpanam. Tadkuru swamat arpanam. Apapun. Nah, kita petik ya 2 baris ya. Baris pertama dan baris terakhir. Yad karosi yad asnasi. Yad karosi yad asnasi. Tadkuru swamat arpanam. Tadkuru swamat arpanam. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Atau mungkin dirubah terakhirnya, persembahkanlah untuk Tuhan. Persembahkanlah untuk Tuhan.
Jadi kata kuncinya itu, apapun yang kita lakukan, kita akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan esensi ketuhanan yang ada di alam semesta niki. Nggih dilanjut, Ji. Sloka yang ke-20. Tiak dua karma pala sanggam. Nitya trapto nirasraya. Karma niabi prawirtopi. Karma niabi prawirtopi. Naiwa kincit karotisah. Naiwa kincit karotisah. Tiakwa karma pala sanggam. Tiakwa karma pala sanggam. Nitya trepto nirasraya. Nitya Armanya bi prawertyo api. Naiwa kincit karotisa. Melepaskan diri dari ikatan hasil akan perbuatan, ya, dan selalu puas hati tanpa keterikatan pada apapun jua. Ia tidak berbuat apa-apa meskipun dia selalu berada di dalam tindakan. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan pekerjaan kita tanpa motif, sesungguhnya itulah yang disebut dengan sunya. Menang dalam bahasa Bali. Diam, tetapi walaupun kita sedang bekerja. Ya, ini yang sesungguhnya kata kunci. Jadi akaryo tanpa karyo. Jadi bekerja tetapi kelihatannya tidak bekerja. Ya. Dia sesungguhnya sudah menikmati dirinya di dalam keheningan yang sesungguhnya. Ya, apapun yang dia lakukan sesungguhnya itu semata-mata tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk kesemestaan. Inilah puncak daripada konsep karma di dalam Hindu. Ya. Apa yang ada pada saat ini, ya, Tuhan itu, saya pernah menuliskan di dalam Saripati Bhagavad Gita. Ya. Apa yang kita lakukan diberikan oleh Tuhan di sini, kita nikmati di sini dan kita mempersembahkannya untuk Tuhan di sini. Jadi tidak lagi kita berpikir, oh nanti saja di alam sana. Ya, tidak seperti pemahaman saudara-saudara kita di luar sana. Dia bekerja katanya untuk kehidupan di luar sana, apalagi untuk menjumpai bidadari. Kita melakukan ini untuk kehidupan kita saat ini. Ya, makanya saya sering mengingatkan, kalau kita punya waktu hari ini, mengapa harus ditunda besok? Kalau pekerjaan itu bisa kita selesaikan hari ini, mengapa kita harus tunda mereka sampai besok? Sering kita, Pak Komang sering mengingatkan, ya. Jadi lakukan pekerjaan baik hari ini, ya, dia menyitir kata-kata Buddha. Lakukan pekerjaan baik hari ini dan berpikir besok kita akan mati. Kalau ini terus kita lakukan afirmasi ini ke dalam diri, maka setiap hari adalah hari baik untuk kita untuk melakukan kebaikan. Tidak ada lagi dewasa ala. Tidak lagi ada dewasa buruk. Semua dewasa adalah baik.
Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Ya, saya mengatakan kalau dengan huruf O ya, saya pernah membaca kalau huruf O itu adalah kata ganti untuk opportunity atau kesempatan, maka hari kemarin itu tidak ada huruf O-nya. Hari kemarin sudah lewat. Kita tidak boleh menyesali kehidupan kita yang telah berlalu. Kita tidak perlu berlama-lama ada dalam rasa penyesalan yang tidak ada habisnya. Kalau hari ini today itu ada satu huruf O, opportunity. Maka opportunity, kesempatan hari ini tidak boleh kita sia-siakan. Kalau huruf O hari ini kita sia-siakan, maka tomorrow, walaupun ada 3 opportunity, ada 3 kesempatan yang besar, tetapi kalau kita melewatkan kesempatan hari ini, belum tentu kesempatan besok akan kita ambil. Saya akhirnya sering berseloroh begini di Bekasi dulu ya, dengan Bu Gede, dengan Pak Gede Yase gitu. Saya akan bersyukur kalau hari ini saya dikasih nasi sele, daripada kemudian saya dijanjikan hamburger besok gitu. Nah, itu kira-kira Pak Komang. Jadi saya akan menikmati nasi sele hari ini daripada kemudian saya dijanjikan besok tadi saya dikasih hamburger gitu. Itu kira-kira. Gitu. Jadi kita harus gunakan kesempatan hari ini berbuat sebaik-baiknya. Walaupun besok kita dijanjikan kesempatan yang lebih besar. Tapi belum tentu kita akan dapatkan hari esok itu kalau kita tidak melakukannya hari ini. Makanya Pak Komang sempat kemudian menanyakan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita di masa depan lebih baik, kata Pak Komang. Pertanyaan itu kemudian kita diskusikan. Ya, untuk mengetahui kehidupan kita yang sebelumnya seperti apa, maka lihatlah seperti apa kehidupan kita saat ini. Dan kehidupan seperti apa yang kita inginkan di masa depan, maka lihatlah tindakan-tindakan yang kita lakukan pada saat ini. Itu sebenarnya kuncinya seperti itu. Jadi hari ini adalah hari yang terindah yang harus kita isi dengan karma-karma kebajikan. Tanpa itu, harapan-harapan itu hanya sekedar menjadi harapan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Kira-kira nih ke diskusi kita 5 sloka pada hari ini. Dan selanjutnya, ya tentu banyak hal jadi catatan-catatan kita pada sloka 5 sloka niki yang perlu kita diskusikan. Dan selanjutnya yang serahkan kepada Haji Dewa. Yang kembalikan Haji Dewa, yang kira nike suksema Om Santi 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 Om. Laris Haji. Oke, suksema pemangku Om Santi Santi Om. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan untuk mengisi absen di link chat supaya kita bisa mendapatkan sertifikat bila hadir 70%. Biasanya ini kalau hari Minggu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Libur dong. Libur gitu ya. Oke, Pak Dewa. Laris Haji Dewa, ampun raise hand. Ya. Ini suaranya Dumun. Swastiastu, semua. Swastiastu, Ji. Ini masih kelanjutan sama yang sloka-sloka yang lalu terkait karma dan jalan ya. Yang lalu kan kita diingatkan bahwa semua jalan itu adalah milik Tuhan. Tetapi di sana ada kata sedikit yang perlu dicermati, bahwa jalan-jalan tersebut yang diikuti karena keinginan-keinginan itu memang jalan yang disediakan oleh Tuhan dengan reaksinya masing-masing. Tetapi bukan jalan untuk kembali pada Tuhan. Karena jalan kembali pada Tuhan itu dia keluar dari keinginan. Nah, pada sloka yang sekarang kita bahas nih, dipertegas lagi, diperjelas lagi. Kalau ini kita tidak pahami dengan baik, nah loncat terus ke sloka berapa tadi itu, 927. Yeah. Dia hanya jadi semata-mata konsep. Jadi konsep idealnya ya memang segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sebagai persembahan kepada Tuhan, agar kita tidak terikat lagi dan kita semakin mengasihi Tuhan. Persoalannya sekarang kan bagaimana cara kita melakukan hal itu. Kadang akan terjadi dilema, apakah hanya perbuatan yang baik atau yang terbaik saja yang jadi persembahan. Padahal dalam slokanya dikatakan lakukan, jadi apapun yang kamu lakukan itu sebagai persembahan. Terlepas dari pola pikir kita tentang baik dan buruk gitu. Nah, disinilah jadi permasalahan nanti kalau kita baca terus
mungkin akan semakin yakin lagi gitu, walaupun bagaimana caranya itu belum juga terungkap dengan jelas. Jadi sepertinya yang perlu kita cari adalah meyakinkan diri bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu betul-betul menjadi persembahan kepada Tuhan. Nah, yakinkan diri. Gitu. Jadi kalau pas kita melakukan kesalahan, berani nggak kita persembahkan kesalahan itu kepada Tuhan, perbuatan itu kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai berani, nah mindset kita, pola pikir kita itu akan mulai terabaikan. Jadi nggak aneh kalau dikatakan orang bijaksana atau orang cerdas pun juga bingung tentang karma dan akarma, terutama tentang niskama karma. Bingung karena mereka yang bingung itu pasti masih mengandalkan pikirannya. Nanti kalau kita mulai lepas, tidak mengandalkan pikiran kita, baru kita mulai merasakan. Dan itu tidak harus sempurna. Artinya harus dilakukan terus sepanjang hidup, itu enggak. Kita ini manusia, tempatnya salah. Jadi bisa keseliru sedikit, nah itu enggak jadi soal gitu. Nanti ketika tubuh ini mati, ya kita enggak terpengaruh lagi dengan kondisi-kondisi yang anomali. Kita akan bisa terus jalan menuju yang seharusnya. Nah mungkin Niki, jadi maksudnya kita perlu mencari bagaimana kita bisa meyakini itu apa yang terkandung di dalam sloka-sloka ini, terlepas dari masukan-masukan yang di luar yang kadang hanya membiaskan gitu. Suksmo, Niki mantan. Ada pertanyaannya tadi Niko Mangku, bagaimana caranya kita untuk meyakininya gitu. Semua. Yang itu Om Santi. Sama Aji. Res Pak Komang, saya penginsir tiang itu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Memang pertanyaan Pak Dewo luar biasa. Walaupun sebelumnya kita sudah pernah bahas nggih Pak Manggung nggih. Ada sebelumnya yang bertanya mengenai ini, bagaimana untuk memastikan agar semua perbuatan kita ini adalah bernilai persembahan kepada Tuhan. Pada saat itu pembahasan kita, Juru Mangku menyampaikan bahwa kepada kita semua bahwa setiap kita melakukan sesuatu, kita awali dengan Om Awigenam Astu Namo Sidam. Jadi dengan menyebut nama Tuhan dalam setiap aktivitas kita, baik di kantor, di rumah maupun di masyarakat, maka semua karya-karya kita itu atau semua kegiatan kita itu bernilai persembahan. Begitu hasil pembahasan kita yang disampaikan oleh Pak Firmangku waktu tiang bertanya mengenai itu. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan. Justru yang tiang ini dari pertanyaan Pak Dewa tadi justru bertambah lagi pengetahuan bahwa apakah perbuatan yang tidak bagus itu tidak bagus dalam hal ini adalah dilarang oleh Tuhan, juga perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau di Bali itu Pak Mangku yang memang tidak besar di Bali, tapi yang tahu di luar Bali juga begitu. Metajen itu dia sembahyang dulu itu. Padahal metajen atau dalam hal ini bukan tajennya tapi taruhannya itu, judinya itu kan sudah jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Tapi masyarakat kita khususnya orang Bali kalau mau melakukan metajen itu dia membanten dulu gitu. Nah ini bagaimana posisinya seperti ini kalau misalnya hal-hal semua harus dipersembahkan kepada Tuhan, baik yang baik maupun yang tidak baik. Itu aja dari saya Pak Mangku, terima kasih. Sukses. Raris, penglingsir sembilan yang lainnya. Pak Made Jana dari Luwu, boleh. Ada Bu Winnie Widarini, ada Pak Putu Jati, ada Bu Made Amrita. Silakan, ada Pak Putu Dedi, ada Bu Putu. Silakan yang lain. Haris, Bu Made Amrita dari Bengkulu. Haris. Sebelumnya terima salam panjenengan Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Made. Kedengaran nggak Pak? Bagus. Ya, di sini saya mau soal
masalah karma ya Pak ya. Saya ini punya pengalaman soal karma pala ya. Jadi saya dulu penyuluh non PNS. Dengan saya ini posisinya menjalankan swadharma sebagai penyuluh non PNS. Selain berdharma wacana, karena saya hobinya menari, jadi saya itu melatih ibu-ibu nari rejang renteng di Banjar. Di 3 Banjar di wilayah saya itu 3 Banjar, 4 Banjar. 4 Banjar itu 4-4-nya saya latih nari rejang renteng. Nah, di sana itu karena saya menjalankan konsepnya swadharma saya sebagai penyuluh, tapi karena mungkin merasa terima kasih ibu-ibu di Banjar tersebut, setiap Banjar itu ngasih saya amplop. Ngasih saya amplop katanya, ini Bu untuk ganti uang uang bensin Ibu udah bolak-balik karena jarak tempuhnya juga lumayan jauh. Pada saat itu karena saya nggak mengharapkan apapun ya balasan dari apa yang saya pekerjaan karena saya menganggap itu swadharma saya, jadi saya tolak itu amplopnya. Saya bilang sama ibu-ibunya, saya terima niat baiknya Ibu, tapi uangnya nggak bisa saya terima, biar nanti kalau misalnya itu ada karma baik saya, Tuhan yang bayar, yang membalas gitu maksud saya. Biarlah Tuhan yang membalas kalau itu karma baik saya. Saya berharap itu untuk tabungan karma baik saya di kematian saya besok itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya berharap nanti kalau karma baik saya banyak, nanti saya bisa masuk surga gitu konsepnya. Tapi ternyata setelah lepas 3 tahun kejadian itu, ini saya dapat anugerah bisa jadi penyuluh PNS, bisa lulus dengan sistem chat yang transparan. Itu berarti saya sudah mendapat karma palanya ya Pak ya. Nah, di sini pertanyaan saya itu, apakah karma baik saya itu habis karma palanya di sini? Apakah ada tabungan karma pala saya untuk ke kematian saya besok ketika harus masuk surga atau neraka nih? Jadi apa? Oh, ini ada karma baiknya sehingga bisa masuk surga atau sudah habis? Sudah habis saya nikmati di kehidupan ini. Berarti bagaimana itu Pak? Demikian Om, Santi Om. Semua pengalaman yang luar biasa ya, sukses ya sudah jadi penyuluh PNS di Bengkulu. Saya jadi kangen desa air talas sama air peti di Bengkulu. Jadi saya pernah di Bengkulu, Bu. Ya, saya pernah di air talas dulu. Enggak, saya pernah di sana aja. Nah, baik, beberapa catatan saya dari Pak Haji Dewa, Pak Komang, dan Bu Made ya. Satu, harus dipahami, Tuhan itu adalah, ini kan Bali, kita keyakinan ya, kita meyakini Tuhan itu sesuatu yang paling divine, yang paling tinggi, yang maha kuasa, yang kekuasaannya mutlak. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang bisa melampaui kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan memiliki hak prerogatif untuk mengatur dunia ini. Ya. Jadi makanya ada istilahnya, ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Lubdake yang penjahat kelas kakap pun, ya, tanpa sengaja memuja Tuhan, beliau berikan moksa sampai berperang, sampai berdebat dengan Betara Yamu. Karena Betara Yamu menganggap bahwa Lubdake itu pribadi yang berdosa. Tapi di satu titik, ya, kemudian Lubdake mencapai renunciation, mencapai permenungan diamnya yang luar biasa. Dan kemudian mendapatkan anugerah Betara Siwa. Atau kita analogikan yang lain. Rahwana, raksasa, seorang maharsi yang kemudian sangat hebat. Kemudian melakukan pertapaan ribuan tahun untuk mendapatkan karunia Betara Siwa. Tapi karena motif bertapanya, ini kan motif bertapanya tidak baik itu. Padahal beliau maharsi. Ya, akhirnya diberikan karunia oleh Betara Siwa, tapi karena motif dasarnya dia berangkat melakukan pertapaan itu tidak baik, akhirnya dia begitu mendapatkan anugerah Siwa, dia menjadi orang yang angkuh, sombong, dan kemudian dia jatuh karena kesombongannya itu. Dua tipe yang berbeda mendapatkan karunia Tuhan. Ya, atau kalau saya baca di dalam Siwa Mahima, ya, teks Siwa Mahima. Jadi pada suatu ketika ada seorang pemburu, ya, dia pergi berburu hanya semata-mata untuk melangsungkan kehidupannya karena dia grihasta, memberikan makanan kepada anak istrinya di rumah. Jadi setiap harinya dia bekerjanya memburu.
Setiap kali dia berhasil mendapatkan buruan, selalu saja buruannya itu dia persembahkan di sebuah pura, di kuil itu. Sebagai rasa terima kasihnya karena Tuhan sudah memberikan anugerah sehingga hidupnya bisa berlanjut, tidak kelaparan gitu. Dan di kuil itu rupanya ada juga ya orang suci yang setiap hari tidak mempersembahkan apa-apa, hanya mempersembahkan doa, bunga, ya enggak ada daging-daging, enggak ada darah lah gitu ya. Nah, pada suatu ketika kok setiap kali orang suci ini datang ke pura itu, ke kuil itu, kok selalu melihat ada ceceran darah. Dan akhirnya dia mengintip siapakah yang berani mengotori pura ini dengan darah gitu, dengan seperti itu. Nah, pada satu momen kemudian Maharasi ini datang mengintip, ada seorang pemburu yang datang ke pura itu membawa hasil buruannya dan dia berdoa kepada Bathara Siwa. Bathara Siwa, terima kasih karena engkau sudah memperpanjang hidup hamba saat ini dengan hasil buruan ini. Dan Bathara Siwa ya dilihat dia berdialog. Jadi Siwa itu langsung hadir kepada pemujanya yang bakti itu dengan darah-darah itu. Gitu. Akhirnya begitu pergi, pemuda kemudian ya, orang suci ini juga datang. Bathara Siwa, Anda kok bisa hadir kepada pemburu itu sementara aku yang menjaga kesucian kuil ini nggak pernah hadir. Gitu. Karena dikomplain seperti itu, akhirnya Siwa menampakkan dirinya. Kemudian Bathara Siwa mengatakan, ya, aku hanya hadir kepada mereka yang jiwanya murni, bukan karena ada unsur tampilan luar. Ya, ini penting ya, jadi tampilan luar. Makanya ini penting. Jadi ketika kita meyakini Tuhan itu maha segala-galanya, maka di saat yang sama kita ini kan sedang berusaha, berjuang agar bisa kembali mencapai Tuhan itu. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menyiapkan wadah kita agar kita layak untuk dijadikan sebagai mendapatkan karunia itu. Ya, saya sering dicelorohkan oleh Bu Gede Sudiro dulu. Ya, bagaimana Bu Gede Sudiro bisa memberikan saya rujak serutnya yang enak kalau gelas yang saya miliki bekas minum kopi belum saya cuci gitu. Kan jadi nggak enak rasa rujaknya kalau tempat yang kita berikan kepada Bu Gede adalah gelas yang habis kita pakai minum kopi. Nah, itu kira-kira. Jadi mustahil rasanya kita akan bisa menerima karunia Tuhan itu kalau kita tidak menyiapkan wadahnya dengan baik. Hanya dengan wadah yang baiklah kemudian karunia itu akan datang kepada kita. Makanya saya selalu mengawali kegiatan rohani itu dengan doa. Om Pawitra, Pawitra. Syarwa Vastanggata Piwaya Semaret Pundarika Aksam Sabahya Abiyantara Suci. Ya Tuhan, apakah hamba dalam keadaan tidak suci? Atau hamba dalam keadaan suci? Atau dalam keadaan apapun hamba saat ini? Dengan senantiasa merenungkan Tuhan yang maha suci, maka hamba akan disucikan. Betapa hebatnya mantram itu. Hanya sayangnya kita sering membaca mantram itu, tapi rasa kita tidak ada di mantram itu. Gitu. Sama dengan kita puja Trisandya 3 kali sehari, Kramaning sembah mungkin beberapa kali kita lakukan, tapi kalau rasa kita tidak ada di sana mengalaminya, ya, maka ya kita tak ubahnya seperti robot mekanis. Kita hanya akan mengulang tanpa ada rasa. Apa yang diperlukan adalah mengalami secara totality apa yang kita lakukan dalam setiap momen itu. Itu yang penting. Itu yang dikatakan oleh Pak Komang, menyertakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Ya, kita kalau pasih ya kita ucapkan Om Awigenamastu. Om itu Tuhan. Harus diyakini, ya. Giram asmi eka aksara. Di antara aksara aku adalah Om. Ketika kita mengucapkan Om berarti kita menyertakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Pertanyaannya, sudahkah Tuhan itu benar-benar menyertai kita? Kalau kita nggak rasakan bahwa Tuhan hadir di sana. Jangan-jangan kita hanya lip service. Om Awigenamastu dan itu ambiar tanpa rasa. Nah, itu penting. Jadi setiap doa, setiap pranawa Om yang kita ucapkan berarti kita sudah menyertakan Tuhan di dalam diri kita. Nah, ini seberapa besar eager kita, seberapa besar hati kita yang kita siapkan, seberapa jernih gelas yang kita siapkan untuk karunia itu menjadi catatan. Itu penting buat kita. Itulah langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah, Tuhan maha segala-galanya, menyerahkan dosa kita kepada Tuhan. Nggak apa-apa. Puja Trisandya memberikan kita peluang Om Papoham Papo Karmaham. Ya Tuhan, hamba adalah pribadi yang paling berdosa. Ya gitu kan? Baik Trisandya kan begitu. Papo ham papo karmaham papatmu papo sambawa. Rahimampun dari kaksah gitu.
rahimam pun dari kaksah, dengan merenungkanmu pun dari kaksah, sabahya abiantara suci, maka hamba akan disucikan. Begitu kita menyadari diri kita adalah pribadi yang paling berdosa, penuh dengan noda, pikiran kita dosa, perkataan kita penuh dengan dosa, perilaku kita penuh dengan dosa, sabahya abiantara. Ya. Dengan merenungkan beliau yang maha pengampun dan maha suci, ya, Trisandi kan itu, sabahya abiantara suci, sabahya abiantara suci, maka kita akan disucikan oleh Tuhan yang maha suci. Hebat kan? Nah, ini cuman kita sudah nggak kita renungkan puji Trisandi kita seperti itu. Dan kemudian kita persembahkan lagi dosa kita, kesantawiyah, kai ke dosa, kesantawiyah, wajib kemamu, kesantawiyah mana semua. Ada kata kuncinya, tat pramadat katanya. Tat pramadat kesama suamam. Wahai Tuhan, Engkau maha pengampun. Tat pramadat, ku persembahkan ini kepadamu. Mohon ampuni hamba gitu. Itu kalau bisa nangis kita sembahyang seperti itu. Cuman sayang kan doa itu kita sambil lalu saja gitu. Kayaknya ada mangkuni nyeruti memantra, bu gede udah kesel kalau gati memantra gitu sih dia yang jalan. Jadi biar cepet-cepet mantranya. Dia rasanya nggak kita dapatkan. Jadi kata-kata kuncinya lah tat pramadat kesama suamam. Ya. Itu penting bahwa saya persembahkan ini kepadamu. Dosa-dosa saya persembahkan kepada kamu. Kepada Tuhan agar saya diampuni. Nah ini mohon direnungkan ya. Mantra-mantra Trisandi yang tiap hari lah. Nggak usah dulu yang lain-lainnya gitu. Ini cara-cara kita bagaimana agar kita menyiapkan diri kita layak menjadi alat bagi Tuhan. Jadi kita ini kan sedang berjuang agar diri kita ini layak dijadikan oleh Tuhan sebagai alat untuk melaksanakan dharma. Ya, terkait dengan karma pala tadi ya, Bu Amade. Jadi tidak ada karma yang sia-sia. Saya selalu menganalogikan bahwa karma baik dan karma buruk itu sama seperti kita menanam padi. Setiap kebajikan yang kita tanam, satu bulir padi yang kita tanam di ladang yang baik dan kita rawat dengan baik, maka kita akan menghasilkan padi yang berlimpah. Tidak hanya satu padi. Maka karma kebajikan itu tidak akan pernah ada habisnya. Nilai-nilai karma kebajikan. Setiap sekali Bu Made bisa mengajarkan ibu-ibu di sana rejang renteng, seumur ibu-ibu yang diajarkan rejang renteng itu akan mengingat nama baik daripada Bu Made itu. Ya walaupun amplopnya hanya diberikan sekali, tapi nama baik Bu Made akan diingat sepanjang zaman. Sekali kita melakukan tidak baik, kebaikan yang tidak perbuatan yang tidak baik, misalnya pada saat Bu Made ngajar tiba-tiba marah-marah gitu, maka ketidakbaikan Bu Made pun akan diingat selamanya oleh orang itu. Gitu. Ini penting ya. Jadi karma baik dan karma buruk itu seperti kita menanam padi. Ya, sekali kita menanam kebaikan, maka kita akan menikmati bulir-bulir padi yang berkelimpahan. Makanya saya katakan apa? Akumulasi dari kebajikan adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Akumulasi dari ketidakbenaran adalah penderitaan yang juga tidak terhingga. Ini harus disadari demikian. Ya. Ada di dalam Vedanta dikatakan demikian. Ya. Apakah kemudian kita ya diberikan resiannya? Jadi semuanya sedang beriadnya. Dunia ini diikat oleh yadnya. Ya. Matri Dewa Bawa, jadi Pitri Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, Daridra Dewa Bawa. Ya, Bapak adalah perwujudan Tuhan, Ibu adalah perwujudan Tuhan, Acarya adalah Acarya Dewa Bawa. Guru-guru itu adalah perwujudan Tuhan, guru-guru kerohanian. Makanya karena dia ada memahami Acarya Dewa Bawa, maka guru-guru yang sudah memberikan mereka pelajaran, kemudian dia melaksanakan yadnya, melaksanakan resiannya. Jadi orang itu wajib melakukan resiannya. Nah karena kita sudah melakukan kebajikan, kemudian ada orang melakukan yadnya, resiannya, ya kita menerimanya. Terima saja itu sebagai resiannya. Persoalan setelah kita menerimanya, kemudian kita kembalikan, ya berarti kita sedang mayadnya juga untuk mereka. Jadi harus disadari seperti itu. Jadi semuanya diikat oleh yadnya. Tidak ada yang di dunia ini yang tidak dibelenggu oleh hukum yadnya. Yang kira nih Keng, dari beberapa narasi yang tadi kita diskusikan dari Aji Dewa, Pak Komang, dan Bu Made, sesungguhnya kesempatan ini saya katakan opportunity saat ini adalah kesempatan emas bagi kita. Ya, persoalan baik dan buruk ya Pak Komang ya. Baik dan buruk itu saya pernah berseloroh bahwa konsep baik dan buruk di dunia nyata kita saat ini tentu tidak harga mati. Ukuran kebaikan dan keburukan menurut siapa gitu. Kalau teori hedonis kita pakai mengukurnya, sepanjang dia bisa memberikan kepuasan, dia kita katakan baik.
begitu tidak memuaskan, ya kita katakan tidak baik. Ya, itu teori hedonis. Kalau teori utility, teori kegunaan, ya sepanjang dia masih bermanfaat, mendukung pekerjaan kita, kita katakan baik. Handphone yang tadinya mungkin terbaik, sepanjang dia bisa membantu pekerjaan kita, katakan, oh handphone saya baik. Tapi begitu dia ngehang, low bat, pulsanya tidak ada, kita katakan handphone itu tidak baik. Itu teori utility, teori kegunaan. Ada teori sosial. Ya, apa yang dikatakan oleh orang banyak, bisa menjadi suatu yang baik. Ya, di Bali gitu, sebagian besar desanya demen metajen, ya maka tajen itu menjadi baik, Pak Komang. Ya, walaupun itu salah. Itu teori sosial. Kan gitu. Ya, apa yang dikatakan oleh sosial masyarakat sebagai kebaikan, ya dia dianggap baik itu. Apa yang disepakati oleh masyarakat dikatakan baik, yang tidak disepakati dikatakan tidak baik. Ya, saya ngalamin ketika tiba-tiba Dharma Wacana di kampung saya, karena Dharma Wacana itu bukan menjadi kebaikan, ya saya dibilang aneh. Dulu bilang Om Swastiastu, malah ditanya, Weda nomor berapa tuh, kok aing gati gitu. Nah, itu kan begitu. Jadi kan begitu. Ya itu perlu. Kemudian ada teori humanisme. Ya. Apa yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dianggap tidak baik. Apa yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan itu dianggap baik. Ya. Kemudian ada teori religi, teori agama. Ya. Apa yang kemudian diatur oleh agama dikatakan baik, yang tidak diatur, kemudian yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dianggap tidak baik. Lalu yang manakah yang paling baik dan yang tidak baik itu, Pak? Ya, makanya saya katakan kembali, ini ukurannya ada di dalam manas tusti kita, kata hati nurani kita yang paling penting. Ini yang harus dibesarkan, ya, harus dikembangkan terus-menerus. Nah, kepekaan itu. Karena hati nurani itu selalu jujur, dia pure dia. Nah, lalu bagaimana agar hati nurani kita itu juga pure? Nah, ini tentu bisa kita lakukan melalui sadhana, disiplin-disiplin kerohanian. Tidak bisa serta-merta, kata Dewa tadi. Ini perlu perjuangan terus-menerus. Tidak hanya cukup sekali, tidak hanya cukup setahun sekali. Ya, tidak hanya ini daily life. Makanya agama Hindu, agama adalah daily life. Ya, daily worship. Ya, ini keseharian. Tidak bisa ujug-ujug hanya sekali-sekali saja. Tidak bisa. Pak Ketut mundur, saya selalu tergelitik kalau beliau ada komentar di grup WA itu atau di chat itu, wah itu luar biasa gini. Saya tergelitik. Jadi kalau saya nulis sesuatu di udah beliaunya komentarnya luar biasa. Saya kira Nike Pak Semeton Sarang Sami yang kita bisa diskusikan hari ini. Selanjutnya yang persilakan lagi kepada teman-teman yang lain. Rarisang. Raris Pak Komang. Ada pertanyaan lagi? Pak Komang, wenten lagi diskusikan Pak Komang. Raris Pak Ketut, Pak Mangkutut. Nah, ini apa yang disampaikan yang baru mengikuti karena hari Jumat selalu yang membina generasi muda Hindu bertepatan waktunya. Ini kebetulan hari ini tiang enggak. Salam dengan Pak Komang Mahawiro. Teman tiang nih sing tepuk nih jalan-jalan ke Makassar ini. Ternyata sudah bersinar kepalanya ini. Sepakat dengan apa yang sampaikan Jeromangku bahwa badan kita ini kan setana Tuhan gitu. Kemudian sebagai sarana untuk mendapatkan harta dan kama. Disepakat oleh karena demikian badan kita perlu yang dijaga gitu. Jadi tiang menambahkan saja bahwa di dalam kitab Sarasama Saya itu kan ada dikatakan bahwa kapale yaduah pasyu. Jadi sebagaikan air dalam tempayan di tengkorak, sebagai susu dalam wadah dari kulit anjing gitu. Jadi kalau badan kita kotor kan kita jeromangku, maka otomatis mendekati Tuhan itu tidak bisa gitu. Andaikan seperti HP gitu, HP Android gitu kan gitu. Jadi saya punya HP Android, sinyalnya bagus, datanya bagus. Kemudian kalau saya ingin menghubungi jeromangku, tidak ada nomor jeromangku di HP saya, maka otomatis saya tidak bisa gitu. Begitu juga ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu jeromangku katakan maha pengasih, pencipta kebenaran, maka otomatis hati kita itu nilai-nilai kasih baru bisa mendekati Tuhan gitu.
Itulah makanya tadi di konsep para bakti dan para bakti itu sudah dijelaskan dengan karma, karma dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan para bakti kan otomatis itu ikhlas gitu, tapi perbuatan yang mana kita untuk dikatakan ikhlas gitu? Membantu saja kita perlu mendapatkan terima kasih kan gitu. Oleh karena demikian, karena badan kita sebagai istana Tuhan, maka otomatis dalam kitab Manawa Dharma Sastra kan disuruh menjaga itu abdir gatrani sejanti, manah setiana sejanti, kan itu jalannya kita. Nah, itulah sebagai wujud bahwa di antara kontradiksi itu tadi bahwa ada jalan yang patut kita lakukan, renungkan bersama untuk menuju hal itu gitu. Hari ini kan seperti Jeromangku katakan berbuat untuk hari ke depan gitu. Kalau hari ini kita berbuat baik, katakanlah bangsa Indonesia ini berbuat baik, maka otomatis anak cucu kita ke depan akan menemukan hal kebajikan gitu. Maka sering saya meloroh kepada adik-adik mahasiswa itu, yesterday is history, tomorrow is chemistry, and now is given gitu. Jadi kemarin itu adalah sejarah kita. Kalau kehidupan kita katakanlah kita nikmati hari ini seperti ini, itu kan berarti kehidupan kita yang lalu. Tapi bagaimana kita untuk ke depan gitu. Nah hari inilah NOS Gipan pemberian ini patut kita bersyukur. Saya bersyukur bahwa hari ini bisa mengikuti ini Bhagavad Gita secara online. Terima kasih banyak, dan saya tahu dan ketemu juga bos saya ini Pak Komang Mahawira ini sudah lama ke Makassar ini. Jadi sekiranya demikian, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Om Santi Om. Saya semua Pak Tut. Itu yang setuju ya. Jadi bos sendiri. Saya setuju Pak Tut. Jadi di dalam Brahmana Samhita itu tegas ya. Dharma, arta, kama, moksam, sariram, sadanam. Tapi harus diterjemahkan dari belakang. Jadi sariram, sadanam. Jadi kita harus menggunakan tubuh ini, kehidupan ini untuk melakoni dharma. Begitu kita berbuat dharma, secara otomatis maka arta dan kama itu akan kita dapatkan harta yang terbaik, harta yang dharmika. Karena harta yang kita nikmati itulah harta yang baik, maka keinginan kita juga pasti akan memenuhi keinginan yang baik. Ketika keinginan itu terpenuhi ya dari dasar yang dharma dan sebagainya, maka dasar inilah kebahagiaan itu akan muncul, moksa kita gitu. Jadi jelas dharma, arta, kama, moksa, sariram, sadana. Itu clear itu. Jadi ini yang penting kita siapkan. Nah tadi Pak Ketut sudah menjelaskan bahwa ya kita kesempatan ini yang harus kita gunakan. Jadi tidak ada alasan kemudian bagi kita untuk berbenah hari ini. Yang kira nih hanya menegaskan saja bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Makanya saya katakan, jadi ya benar. Jadi ketika kita ya, susu itu misalnya ditaruhnya di tempat yang tidak suci, tentu kualitasnya tidak akan baik. Jadi saya kira ini yang kira ini hanya penegasan dari Pak Ketut ya, untuk kita semuanya. Yang kira ini. Haris Aji Dewa. Susmo Pemangku, sangat baik percakapan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Emang karma itu hal yang sangat baik dan banyak untuk digali. Tapi waktu sudah mungkin jam 9.30 Jakarta dan setengah 11 di Bali. Mungkin pertemuan kita dicukupkan untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Untuk waktu ini nanti akan diinfokan kembali. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen di chat grup biar bisa kita data untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih Pak Mangku. Mungkin ada closing statement. Sukses. Ada sih Dewa. Yang kira begini, hari ini hari bagus, hari Purnama Kase ya. Mogi-mogi pada hari ini kita tetap semangat untuk mengayuh diri kita, mengasah diri kita, mengisi diri kita dengan yang baik. Tidak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Tetapi kita sentuhkan rasa ya, kesucian diri kita dalam tindakan itu. Ini hal-hal itulah yang akan membantu kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Itu yang kira nih Ji, bisa dipoto bersama Ji, biar bisa kelihatan dulu gambar-gambarnya semua Ji. Itu yang kira nih Bapak Ibu sedang ini ada pura baru nih sang pedagingan sekarang. Nabi? Ini Pak Bosku Pak Komang Mahawira ini. Siap Bu Dokter.
Ya, Susma kita foto dulu. Penelitian di mana Bu Dokter hari ini? Enggak, lagi WFH di rumahku. Oh gitu. Di-share dong hasil penelitiannya buat kita. Kangen ini Bu Ada Dokter yang udah ini. dipublish, Mas, sudah tinggal di browsing aja. Oh gitu ya. Siap Bu Dokter. Nggih, Rizky. Nggih, silakan bisa foto 1, 2, 3. Nggih. Yang kedua? 1, 2, 3. Suksema jadi dewa. Semuanya. Suksema. Pak Komang, salam sehat dengan keluarga semua. Bapak Ibu, salam kami. Terima kasih semua. Salam sehat selalu semuanya. Ini Pak Madejana ini gimana nih kabarnya ini? Katanya mau bangun puro di sekolah nih Pak Madejana ini. Ya. Rahayu Pak Tut, Pak Komang Rahayu. Yesus semua Bapak Ibu izin saya tutup. Yesus semua. Terus Pak Dea.